Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang saya kedatangan tamu dari anak-anak Timur Leste. Jauh ya, jauh. Perjalanan Timur Leste ke Indonesia itu lumayan jauh. Tadinya emang negara Timur Leste ini ikut bagian negara Indonesia, tapi sekarang udah terpisah ya. Jadi ini anak-anak Timur Leste datang ke Indonesia, khususnya ke Jabotabek. Dia ada kerjaannya di sekitaran Jabotabek. Kebetulan deket sama pangkas saya ini di sini. Di kali ini customer saya ini pengen gaya rambut tublok. Gaya rambut tublok ini lagi ngetren emang di tahun 2023 ini. Tapi sedikit agak sulit ya kalau gaya-gaya rambut tublok. Tipikal rambutnya ini keriting ya. Untungnya customer ini udah di bleaching rambutnya, jadi agak sedikit lembut ya. Pengaruh bleaching ini rambutnya lembut, bisa dimainin ya, bisa diatur, ditata. Awal-awalnya dia paling potong rambut kayak ya nggak plontos ya, tapi cepak ya, semi cepak kayaknya. Tapi sekarang di tahun 2023 ini dia pengen gaya rambut tublok. Soalnya kalau di negaranya dia ini motong rambut katanya asal pendek gitu. Tapi lihat gaya rambut di Indonesia ini, khususnya di Jabotabek ini, dia sedikitnya pengen rubah gaya rambutnya, ngikutin gaya-gaya ngetren yang ada di Indonesia ini. Tapi sebelumnya saya bincang-bincang dulu atau ngobrol dulu sama ini customer nih. Kalau perjalanan dari Timur Leste ke sini kan harus ngurus paspor dulu sekarang ya. Tapi katanya dia nggak pakai paspor. Kok bisa? Katanya saya ini udah masih di perbatasannya, termasuk masih di wilayah Indonesia. Jadi perbatasannya dekat sekali ya, jadi dia nggak pakai paspor ke sini. Terus perjalanan dari Timur Leste ke sini untuk ya dalam rangka atau dalam perjalanannya ini untuk bekerja di suatu perusahaan di sekitar Jabotabek. Jadi perjalanan di sono ini untuk bekerja di Indonesia ya, di daerah Jakarta ini. Soalnya di sono udah agak sulit kalau cari pekerjaannya sekarang ini. Tapi dia ini bisa bekerja di sini ya, masih nggak ribet katanya ngurus paspor. Soalnya dia ini KTP masih KTP Indonesia, jadi nggak pakai paspor. Perjalanan di sono ke sini dia di perbatasannya. Saya ini coba terapkan ya gaya tublok di rambut keriting ini.
Kalau orang-orang timur rambutnya keriting. Jadi pingin penampilannya itu sedikit keren gitu ya, walaupun rambut keriting tapi penampilan pengen ngikut kayaknya gaya-gaya yang lagi ngetren sekarang. Saya berusaha menerapkan pola tublok ini sekemampuan saya. Dengan teknik-teknik potong rambut, gaya tublok ini harus benar-benar detail, ngambil ujung-ujungnya itu harus benar-benar rapi ya. Soalnya kalau kering ini cenderung keluar ya ujung-ujung rambut. Tapi saya ngasih saran ya minimal kalau nggak pakai minyak rambut atau pomade, saranin pakai conditioner yang buat pelembut atau krim rambut ya buat hariannya dia nih, biar agak sedikit ngikut nih. Ya buat teman-teman yang pengen belajar ya di bidang gaya rambut ya, kita nggak semua nemu konsumen rambutnya tuh bagus, rambutnya langsung bisa ditata rapi. Kita harus cerdas di sini ngadepin konsumen yang rambutnya susah gitu kan, susah. Rambut jengkrik lurus tapi jengkrik, harus gimana kita ngambil pola rambutnya. Terus ya yang punya rambut juga tetap harus menentuin gaya rambutnya yang pas buat dia, rambut yang lurus kaku atau yang keriting benar-benar keriting. Harus pinter, harus bisa ngambil pola rambut itu dengan pas gitu. Kalau udah bisa ngambil pola rambut baru tukang cukur ya. Kalau tukang cukur ya minimal ngerapiin rambut, bukan ngasih pomade ini, ngerapiin rambut kalau tukang cukur, apalagi ya tukang cukur Garut ya. Jadi detail ya kalau ngambil potong rambut itu nggak dibantu dulu apa itu pomade apa itu, nggak, cukup dengan air. Terus teknik motongnya benar-benar harus nyambung ujung-ujung rambutnya. Ya ada juga kalau motong rambut nggak mau pusing, nggak mau ribet ya motong ala kadarnya, terus pakai pelembab apa minyak rambut gitu, ditata segala macam, cuman hasilnya ya rapi untuk di situ aja, tapi keluar ya banyak. Tapi kalau teknik motong rambut aslinya itu motong rambut, bukan ngasih minyak rambut ya. Jadi usus pemotong rambut, teknik-teknik motong itu harus benar-benar digali gitu. Ini gimana caranya supaya motongnya itu bisa rapi. Ya buat teman-teman, mudah-mudahan setelah nonton video ini bisa jadi pembelajaran ya. Kita nggak semudah ngebalikkan telapak tangan ya, kita perlu wawasan, perlu pembelajaran lagi buat motong rambut ya, khususnya di rambut-rambut keriting ya, pengen ngambil pola-pola rambut yang ngetren gitu. Kita harus benar-benar lagi belajar lagi. Di sini kita berbagi ya, sharing ya. Setiap pangkas pasti nemu kesulitan, tapi kita hadapi, kita coba, terus belajar lagi gimana caranya kalau ngadepin rambut-rambut yang agak sulit. Tapi enggak nemu rambut yang sulit aja, yang rambut yang enak, yang itu udah biasa ya. Ketemu rambut yang sedikitnya perlu teknik khusus ya,
seperti apa rambut, motong rambut yang perlu teknik-teknik bagus, yaitu contohnya ini nih, rambut keriting, terus rambut kaku yang jengkrik gitu, perlu potong rambut ya. Teknik-tekniknya itu perlu kita cari gitu, tekniknya gimana caranya, terus ngambil gaya rambutnya gimana gitu kan, teknik motongnya gimana gitu. Jadi di situ kita perlu belajar, cari wawasan lagi. Sekarang banyak pemotong rambut yang profesional gitu. Kita emang kalau harus ketemu orang-orang yang profesional emang susah, tapi kalau ini coba lihat aja ya, kadang-kadang semua itu bikin konten tentang gaya-gaya rambut ya. Di situ kita pelajari, kita cari, ya kita bisa berbagi sama teman-teman deket yang sama-sama profesi. Jangan malu untuk bertanya, ya, tanya, jangan gengsi ya. Kalau gengsi nggak bakalan bisa ya. Tetap kita merasa itu hidup kekurangan ya, jangan merasa lebih. Kalau hidup merasa kurang, pasti pola belajarnya itu bisa lebih bagus itu. Ya, teman-teman, mungkin di video ini kita bisa sharing, bisa ngobrol ya, walaupun sendiri gitu, tapi kita anggap aja ngobrol sama teman-temannya kalau menyaksikan video ini. Ayo sama-sama belajar, jangan malas untuk belajar. Kalau kita ada kemauan, insya Allah pasti bisa. Kita harus berani nempelin salah satu atau pekerjaan, harus kita berani menunjukkan ke semua orang gitu. Kalau kita pengen dikenal, ya salah satunya unjukin dengan karyanya. Sebagus mungkin. Kayaknya kalau belajar motong rambut ini jangan ngasal ya. Ya walaupun kita nggak kursus nggak sekolah di teknik potong rambut, kalau kita mau belajarnya pasti bisa. Apalagi di zaman sekarang ini gampang kalau mau belajar. Ya teman-teman, ini hasilnya buat anak Timur Leste yang rambut keriting ini. Katanya kalau kering ini benar-benar ngembang gitu, tapi sekarang udah diwarnain, kayaknya rambutnya agak enak, cuman harus rajin pakai pelembab ya, jadi biar rapih. Ini pola dasar buat tublok ya, buat kedepannya dia ini. Syukur-syukur kalau sehari-harinya ini pakai pelembab seperti minyak rambut ya, pomade atau krim rambut, bisa ngelembutin rambutnya. Pasti ini rambutnya bagus gitu. Bisa yang ngambil tublok ya, trenskop, ini rambut-rambut gini bisa. 2 jari, 3 jari ini bisa, ngambil pen juga bisa ya. Yang penting yang punya rambut ini pinter-pinter cari pola ya. Kalau masalah motong ya tukang cukur yang motong. Nah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.